Melalui pendekatan soft approach, pilot Philip akhirnya dibebaskan. Pilot Philip Martens bebas diterbangkan ke Jakarta. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali iNews Papua kembali hadir. Selain kedua informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya Mariolen Sawaki, inilah informasi selengkapnya. Dengan pendekatan soft approach oleh pemerintah Republik Indonesia, akhirnya pilot Philip yang disandra KKB Egyanus Kogoya di wilayah Duga selama 20 bulan dibebaskan. Kurun waktu 1,7 tahun, pilot Philips disandra KKB Egyanus Kogoya di wilayah Duga. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia untuk membebaskan pilot Philips. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Kaops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramdhani, bahwa Satgas Operasi Damai Kartens 2024 selama ini mengedepankan upaya soft approach daripada hard approach, di mana pihaknya mengedepankan pendekatan melalui tokoh agama, tokoh gereja, tokoh adat, dan keluarga dekat dari Egyanus Kogoya. Pendekatan ini penting dilakukan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa, baik dari aparat, masyarakat sipil, dan sekaligus menjaga keselamatan dari pilot itu sendiri. Setelah sekian lama melakukan pendekatan dengan berbagai tokoh tersebut, akhirnya membuahkan hasil. Pada hari Sabtu 21 September 2024, pilot Philips berhasil dijemput oleh tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Bayu Susesno menjelaskan bahwa pilot Philip berhasil dibebaskan dan dijemput oleh tim gabungan bertempat di Kampung Yuguru, Distrik Mabarok, Kabupaten Duga, dan langsung diterbangkan menuju Makobrimob Batalion B Timika. Selanjutnya pilot Philips langsung dibawa ke ruang khusus untuk dilakukan mitigasi medis. Sangat banyak ya, tadi kita lihat ada Kaops Damai Kartens, kemudian dari Satgas Nanggala, dari Satgas 4 Badan Intelijen Negara, kemudian dari Kogamilhan, dan dari Polda Papua. Nanti semuanya akan mengantar menuju ke Jakarta. Mohon doanya mudah-mudahan penerbangan lancar sehingga tiba di Jakarta dengan selamat. Yaitu dari temannya pilot Philip Martin, yaitu Kapten siapa? Hafiz ya, yang berasal dari pilot Susi Air, ikut mendampingi di dalam. Sekaligus memastikan kondisi psikolog pilot Philips dalam keadaan stabil. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Setelah meditasi medis, pilot Susi Air kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Setelah melalui proses negosiasi panjang, pilot Philips Martens yang sempat disandra oleh kelompok kriminal bersenjata berhasil dibebaskan dan tiba dengan selamat di Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Pembebasan ini merupakan hasil dari operasi gabungan yang dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri dan Satgas Operasi Damai Kartens 2024. Pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut dijemput oleh tim gabungan TNI Polri dan Satgas Ops Damai Kartens 2024 di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Sabtu 21 September 2024. Setelah meditasi medis, pilot Susi Air kemudian diterbangkan ke Jakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Kemudian melanjutkan penerbangan menuju Jakarta. Diperkirakan akan tiba di Jakarta sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan mendarat di Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Untuk rombongan yang mendampingi, Komandan? Yang mendampingi sangat banyak ya. Tadi kita lihat ada Kaops Damai Kartens, kemudian dari Satgas Nanggala, dari Satgas 4 Badan Intelijen Negara, kemudian dari Kogamilhan, dan dari Polda Papua. Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Bayu Susesno dalam keterangannya mengatakan bahwa pilot Philips telah diterbangkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Kombes Pol Bayu Susesno juga menambahkan bahwa tim yang mendampingi keberangkatan pilot antara lain adalah Kepala Operasi Damai Kartens, tim Satgas Nanggala, Polda Papua,
Kogabak Wilhan III serta pilot Afis yang merupakan rekan dari pilot Philips. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua resmi menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dan deklarasi kampanye damai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Proses tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 yang dipimpin Stef Dumbon, sang Ketua KPU Provinsi Papua, yang berlangsung di kantor KPU Provinsi Papua Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Senin 23 September 2024 malam telah selesai. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yakni Ben Hur Tomimano beserta Yeremias Bisai alias BTMYes resmi menempati nomor urut 1. Dan calon gubernur dan wakil gubernur Papua yakni Matius Derek Fakiri dan Aryo Korumaropen alias MDFAR menempati nomor urut 2. Ketua KPU Provinsi Papua Stef Dumbon dengan tegas mengatakan pihaknya tetap berkomitmen bekerja dengan aturan, netral dan profesional seperti apa yang disampaikan oleh kedua calon gubernur Papua di pidatonya. Dirinya tegaskan bahwa KPU benar-benar bekerja sesuai aturan dan profesional demi menjaga netralitas sehingga proses tahapan pasangan gubernur dan wakil gubernur Papua ini bisa berjalan aman, damai, dan lancar. Setelah penetapan hari ini, mereka jadwal selanjutnya adalah mulai masuk masa kampanye selama 60 hari ke depan itu. Jadi harapan kami dari KPU ya yang penting menjaga keamanan, ketertiban dalam berkampanye itu ya tetap menjaga tutur kata yang sopan. Yang paling utama adalah di dalam PKPU kita, PKPU tentang kampanye itu disebutkan bahwa materi kampanye itu lebih ke visi, misi, dan program. Dilarang untuk menyerang lawan dalam arti menyerang suku. Freddy Nuboba, iNews Jayapura melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan. Tetaplah bersama kami. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Ngapain aja? Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini.
Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Diki Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa? kita bisa kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura menetapkan 5 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berlaga pada Pilkada 2024. Penetapan ini dilakukan dalam rapat tertutup yang dihadiri oleh Ketua KPU beserta Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura pada hari Minggu 22 September 2024. Kemudian pada 23 September 2024, KPU Kabupaten Jayapura menggelar rapat pleno terbuka pencabutan nomor undian. Dalam pengundian nomor urut itu, pasangan Yunus Wonda dan Haris Rikard Yoku mendapat urutan pertama, mencabut nomor urut dan mendapat nomor urut 2. Lalu dilanjutkan dengan pasangan Ted Mokai dan Supardi mendapat antrian nomor urut 1, dilanjutkan dengan Jan Jab Ormserai dan Asrin Rantetasak mendapatkan nomor urut 3. Kemudian Alpius Toam dan Giri Wijentoro mendapatkan nomor urut 5. Dan pasangan Yohanis Manangsang Wali dan Daniel Mebri mendapat nomor urut 5. Pelaksanaan pencabutan nomor urut ini berlangsung di salah satu resto dan kafe yang berada di Toware, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua pada 23 September 2024. Dengan ditetapkannya nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, maka pertarungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura telah resmi dimulai. Namun sebelum itu pada 24 September KPU laksanakan deklarasi kampanye damai di Kampung Kalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Dan untuk tahapan kampanye akan dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilihan kepala daerah 2024 sebanyak 131.936 jiwa. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, Evra Jerianto, mengatakan jumlah pemilih tersebut bila dibandingkan dengan DPT pada pemilihan presiden dan anggota legislatif Februari 2024 terjadi penurunan sebanyak 3.000. Hal ini lantaran ada yang pindah domisili ke daerah lain, ada yang meninggal dunia, ada juga tabrak data yang mana ada kegandaan data. Pemutahiran lagi dan muncullah data pemilih sementara hasil perbaikan yang kemudian dilakukan pleno berjenjang dari PPS, kemudian naik di tingkat distrik, PPD, dan terakhir di tingkat KPU kita melakukan penetapan yang disebut dengan daftar pemilih tetap untuk Pilkada serentak tahun 2024, yaitu kemarin di tanggal 20 September 2024. Lebih lanjut, untuk jumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Jayapura, jumlah berkurang yakni dari jumlah 568 TPS menjadi 328 TPS. Hal ini juga diatur dalam PKPU 7 terkait dengan penyusunan daftar pemilu, yaitu maksimal per TPS ditemukan 600 pemilih.
yang tadinya pada pemilu per TPS 3.000 pemilih. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak menyelenggarakan rapat pleno pencabutan nomor undian pasangan calon di pemilihan kepala daerah Kabupaten Puncak tahun 2024. Sebelum pencabutan nomor undian, Komisi Pemilihan Umum pada 22 September 2024 lakukan rapat pleno penetapan bagi 4 pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya pada 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura menggelar rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut yang dilakukan oleh 4 pasangan calon yang berlangsung di Sekretariat KPU Kabupaten Puncak, Ibu Kota Ilaga. Ketua KPU Kabupaten Puncak, Natalis Tabuni, mengatakan keempat pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti pemilihan Bupati Puncak dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak tahun 2024. Penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sudah dilakukan tanggal 22 kemarin, dan juga empat calon ini semua memenuhi syarat, tidak ada yang kekurangan. Maka kami lakukan penetapan, dan hari ini kami lakukan pleno untuk pengundian nomor urut. Natalis berharap agar dalam pemilihan ini semua pasangan calon, para tim sukses agar bersama-sama menjaga keamanan, menghindari berita hoaks yang akan membuat suasana menjadi kacau sehingga Kabupaten Puncak tetap aman dan damai sampai terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 2024-2029. Untuk diketahui, pasangan Elvis Tabuni dan Natali Akwal mendapat nomor urut 1, kemudian Alus Murib dan Menas Mayau mendapat nomor urut 2, Pelianus Balinal dan Bener Kulua mendapat nomor urut 3, serta Peniel Waker dan Salius Murib mendapat nomor urut 4. Cornelia Mudumi, iNews Jayapura melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami sajikan, tetaplah bersama kami. Saksikan program iNews Papua setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Timur hanya di iNews Jayapura. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah di Provinsi Papua bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah, dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Bundesliga live iNews Premium Sports. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam live di iNews.
tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Winda, ya, itu luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan menang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Guna meningkatkan kualitas serta mendekatkan layanan keimigrasian bagi masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura menjemput bola dalam pelayanan Easy Passport di perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua, Kota Jayapura pada Senin 23 September 2024. Dalam pelayanan Easy Passport yang berlangsung di Aula Lantai 8 Sekretariat Jenderal Gedung Keuangan Negara Jayapura, terlihat suasana antusias para pemohon paspor yang merupakan pegawai dari perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua. Jumlah terdata permohonan paspor sejumlah kurang lebih 90 pegawai Kementerian Keuangan yang mengajukan permohonan paspor. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura, Roni Fajar Purba, mengatakan Imigrasi Jayapura hadir jemput bola pelayanan Easy Passport di perwakilan Kementerian Keuangan. Ini sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat pegawai perkantoran yang diketahui dengan kesibukannya, sehingga Imigrasi Jayapura memberikan kemudahan dalam pelayanan pembuatan paspor. Bentuk wujud kehadiran Kantor Imigrasi Jayapura memberikan layanan pendekatan pelayanan kepada seluruh masyarakat, baik dari masyarakat umum maupun masyarakat pegawai negeri yang bekerja. Nanti kami juga akan kembangkan layanan-layanan kepada instansi yang lain yang ada di wilayah Papua. Selain rutinitas pelayanan kepada masyarakat yang jauh di kota, baik itu di Wamena maupun di kota-kota kabupaten lainnya, di lingkungan kota Jayapura. Roni juga menambahkan bahwa bentuk wujud kehadiran Imigrasi Jayapura yang memberikan layanan pendekatan pelayanan kepada seluruh masyarakat, baik di masyarakat umum maupun masyarakat pegawai negeri yang bekerja. Roni berharap kehadiran Imigrasi Jayapura dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam kepengurusan paspor dan ke depan akan terus meningkatkan pelayanan Easy Passport di seluruh wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jayapura. Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Jayapura, Unggul Budi Susilo, mengatakan layanan Easy Passport yang dilaksanakan Imigrasi Jayapura menjadi sangat berarti bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Papua yang sangat memudahkan dalam pembuatan paspor. Dan ini sangat berarti bagi kami di lingkungan pegawai Kementerian Keuangan, sangat memudahkan karena paspor sudah merupakan kebutuhan dari warga negara, karena dapat melintas negara sekarang adalah hal yang lumrah dan juga wajar bagi masyarakat, sehingga ini sangat membantu kami dan juga ini merupakan wujud dari
kehadiran APBN gitu ya. Uang kita itu digunakan oleh kantor imigrasi dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, News Jayapura melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69 tahun 2024, Polres Asmat bagikan 50 sembako kepada mama-mama Papua di Kabupaten Asmat pada Sabtu 21 September 2024. Berbagi kasih dengan tema uluran kasih Satlantas Polres Asmat dalam memperingati HUT Lalu Lintas yang ke-69 tahun, sebanyak 50 paket sembako disalurkan kepada mama-mama Papua di Kabupaten Asmat. Hal itu disampaikan Kapolres Asmat AKBP Samuel Domingos Tatitratu, mengatakan kegiatan ini menunjukkan kepedulian Polres Asmat kepada mama-mama Papua di Asmat. Di usia ke-69 ini bukan lagi usia yang muda, sehingga Polres Asmat terus berupaya mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi warga Asmat. Lintas, kami berbagi kasih dengan judul uluran kasih Satlantas Polres Asmat dalam rangka hari ulang tahun Lalu Lintas ke-69. Kami menunjukkan bagaimana kepedulian kami dalam melihat ekspresi dari saudara-saudara kami yang ada di sini. Banyak mama-mama kita yang berjuang dari pagi sampai sore, bahkan sedikit lagi udah maghrib, menjual dagangannya. Dan pada saat hari ulang tahun Lalu Lintas yang ke-69 ini, maka Satlantas dan inovasi dari rekan-rekan Satuan Lalu Lintas. Salah satu mama Papua penerima paket sembako, Ernest Tina Savanpo, mengapresiasi kepedulian Polres dalam hal memberikan paket sembako bagi mama-mama Papua di Asmat. Dan mama rasa terima kasih dari anak-anak untuk kita ibu pasar. Mungkin teman-teman lain do lihat, do mungkin ikut rame lagi untuk duduk jualan lagi, karena do selama ini pemalas jualan. Oh gitu. Ini ulang tahun lagi. Kita selamat ulang tahun untuk Polisi Lalu Lintas. Ini anak saya. Walaupun beda rambut, beda kulit, tapi ini mama yang melahirkan dia, ini satu anak. Ditambahkan Mama Erna bahwa bantuan ini menjadi motivasi bagi mama-mama Asmat, terutama yang berjualan, dan berharap Polres Asmat terus menjaga Kamtibmas agar Asmat tetap aman. Dari Kabupaten Asmat, Darul Mutakin, News Jayapura melaporkan. Bawaslu laksanakan pengawasan pemilihan Kepala Daerah 2024 Provinsi Papua bersama KPU, partai politik, dan juga paslon. Guna mewaspadai kecurangan pada pilkada yang akan diselenggarakan pada November mendatang, maka Bawaslu menyelenggarakan pertemuan persiapan pengawasan kampanye pemilihan 2024 di Provinsi Papua yang diikuti oleh KPU, partai politik, paslon, TNI Polri, dan juga para jurnalis. Bawaslu Papua melalui Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Yofrey Priyamata, menjelaskan Coffee Morning yang dilakukan ini untuk bersama-sama komitmen menjaga proses tahapan pemilu yang damai dan dapat meminimalisir pencegahan pelanggaran dalam tahapan kampanye. Ia juga menjelaskan dengan adanya pertemuan ini, semua yang hadir bisa berkomitmen untuk mengawal pesta demokrasi pada bulan November nanti, sehingga politisasi SARA dapat diminimalisir. Komitmen dari partai politik dan paslon pun sangatlah penting untuk mengikuti kontestasi politik ini sesuai peraturan yang ada. Bawaslu tentu harus memastikan seluruh persyaratan terpenuhi. Berkaitan dengan keterpenuhan syarat pengunduran diri dan SK pemberhentian itu, ada ruang yang dibuka oleh PKPU berkaitan dengan jika itu pengurusannya agak panjang, maka diperbolehkan misalnya surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk yang menyatakan bahwa surat pemberhentian itu sedang diproses. Nah, ketika sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak Rolia, News Jayapura melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Marilyn Sawaki undur diri. Terima kasih untuk bersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.